Perkenalkan, nama saya Farikan Amelanga dengan NIM Traya 074. Kan, Fungsi dasar motor listrik merupakan perangkat perangkat elektromagnetik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja motor didasarkan pada hukum elektromagnetisme di mana aliran arus listrik melalui suatu konduktor dalam dan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini menimbulkan torsi pada motor sehingga motor dapat berputar secara kontinu. Hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi bersifat langsung, yaitu peningkatan arus akan memperkuat medan magnet yang pada gilirannya meningkatkan besar torsi yang dihasilkan. Hubungan antara arus dan medan magnet dan torsi bersifat proporsional. Semakin besar arus yang dialirkan pada barang, maka semakin kuat pula medan magnet yang dihasilkan. Peningkatan medan magnet tersebut berimplikasi pada pertambahan gaya Lorentz yang secara langsung meningkatkan besarnya torsi motor. Dengan demikian, kontrol arus dan intensitas medan magnet menjadi faktor fundamental dalam menentukan performa motor listrik, baik dalam kecepatan putaran maupun kapasitas torsi yang dihasilkan. Motor proses sebagai struktur terdiri dari stator, rotor, komutator, dan brush. Cara kerjanya, arus listrik mengalir dari brush, komutator, rotor. Rotor yang berarus dalam medan magnet stator mengalami gaya Lorentz dan menghasilkan torsi yang memutar. Struktur memiliki kelebihan struktur sederhana dan biaya murah dan mudah dioperasikan langsung dengan sumber DC maupun menghasilkan torsi tinggi awal tinggi. Mungkin kekurangan brush dan komutator cepat haus karena gesekan, timbul percikan listrik dan kebisingan. Contoh aplikasi motor brush, mainan anak, kipas, peralatan rumah tangga. Nah, pengendalian motor arah dan kecepatan fokus pada simulasi. Motor DC adalah komponen fundamental dalam banyak aplikasi elektronika yang mudah, dari robotika sederhana hingga sistem otomasi yang kompleks. Pemahaman mengenai bagaimana mengontrol motor ini secara presisi adalah kunci untuk merancang dan membangun sistem yang efisien dan responsif. Rasa-rasa motor DC atau motor arus arah bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Ketika sebuah konduktor berarus listrik berada dalam medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami gaya. Dalam motor DC, kumparan dialiri arus listrik dan ditembakkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen atau elektromagnet. Interaksi antara medan magnet stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan rotor menciptakan torsi yang dihasilkan rotor berputar. Komutator dan sikat adalah komponen krusial yang memastikan arus mengalir ke kumparan rotor secara bergantian sehingga torsi yang dihasilkan selalu searah dan motor dapat berputar secara kontinu tanpa komutator. Rotor hanya akan berputar setengah putaran dan berhenti. Mengubah arah balik polaritas. Prinsip paling dasar untuk mengubah arah putaran motor DC adalah dengan membalikkan polaritas tegangan yang diberikan ke terminal motor. Jika motor berputar secara jarum jam saat terminal positif dihubungkan ke VCC dan negatif ke ground, maka ia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jika polaritas dibalik positif ke ground, negatif ke VCC. Secara sederhana, Anda dapat menggunakan scalar double throw untuk mengembalikan sambung, namun dalam aplikasi yang menggunakan kontrol otomatis melalui microcontroller circuit
hybrid menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien. Untuk kecepatan BBM, selain arah kecepatan motor DC juga merupakan aspek krusial perlu dikendalikan. Salah satunya metode paling umum dan efektif untuk mengatur kecepatan motor adalah menggunakan BWM. BWM adalah teknik untuk mengatur daya rata-rata yang dikirim ke beban listrik dengan kecepatan menghidupkan dan mematikan sinyal dan mengubah durasi duty cycle dari sinyal pulsa periodik. Kita dapat mengubah tegangan ekspektif yang diterima motor. Motor DC menerima Motor DC menerima serangkaian pulsa tegangan semakin besar lebar pulsa di duty cycle. Semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga motor berputar lebih cepat. Sebaliknya, duty cycle rendah akan menghasilkan tegangan rata-rata yang lebih kecil, membuat motor berputar lebih lambat. Keuntungan PWM efisiensi tinggi karena daya yang dihilangkan dalam transistor switching minimal di mode on off. Kontrol presisi yang mudah diimplementasikan dengan microcontroller dan dengan pemanasan yang berlebihan pada komponen. Ini adalah ilustrasi PWM duty cycle hybrid. Sirkuit hybrid adalah kunci untuk mengontrol arah dan kecepatan motor DC secara elektromagnetis, terutama dengan microcontroller disebut hybrid karena konfigurasi 4 skalar biasanya arah yang membentuk huruf H di start motor. Dengan mengaktifkan pasangan transistor yang berbeda, hybrid dapat mengubah arah aliran arus melalui motor. Misalnya mengaktifkan Q1 dan Q4 membuat motor berputar secara jarum jam, sedangkan mengaktifkan Q2 dan Q3 akan membalikkan arah putaran. Untuk kontrol kecepatan, salah satu input hybrid ini dihubungkan ke pin PWM dari microcontroller. Ini adalah simulasi hybrid. Masalah di motor listrik. Motor cepat panas, pasokan daya tegangan terlalu tinggi, arus berlebihan dan panas. Ketidakseimbangan salah satunya satu fase arus meningkat dan motor panas. Sistem pendingin, ventilasi tersumbat debu, pembuangan panas terhambat, pelumasan kurang, gesekan tinggi dan panas. Menghasilkan suhu sekitar lebih tinggi, pendinginan kurang. Kelebihan kondisi kelembapan tinggi, isolasi rusak dan bocor arus, kerusakan komponen, hambatan listrik tinggi pada pilihan panas, isolasi rusak, kebocoran, lilitan tidak sesuai, arus besar dan panas, overload, arus berlebihan, terlalu sering on off, panas berlebihan. Masalah di motor listrik, mekanismenya misalnya poros tidak sejajar, beban dan arus lebih kausal, getaran karena ketidakselarasan atau ketidakseimbangan dan merusak bantalan dan komponen. Bantalan rusak, gesekan tinggi, pelumasan kurang, getaran, kebisingan. Lingkungan kontaminasi debu, kotoran masuk, gesekan dan kerusakan cepat. Terus, kelembapan dan korosi yang merusak isolasi dan komponen internal. Suhu ekstrim, percepat penuaan dan menurunkan performa motor. Listrik dan operasional harus lebih melebihi kapasitas, efisiensi turun dan komponen rusak. Overheating, pendinginan gagal atau suhu tinggi, kerusakan motor serius. Isolasi merusak, menyebabkan bocor arus konsleting dan motor gagal total.
masalah dalam motor listrik, kerusakan lilitan usia dan panas berlebihan, isolasi rapuh dan kamar saling bersentuhan, kelembapan botol jalur kondusif dan isolasi rusak, dan overvoltage, lonjakan tegangan merusak isolasi, short circuit, kerusakan fisik dan kabel-kabel terlepas, terjepit dan konduktor saling bersentuhan, kerusakan panas berlebihan dan konduktor terbuka, faktor lingkungan, overload, panas berlebihan, isolasi cepat rusak, kontaminasi pendingin dan terhambat, isolasi melemah, kekuatan daya buruk, harus tidak simpan dan merusak lilitan. Cara maintenance-nya ada pembersihan rutin, dikasih pendingin dan ventilasi dan sikat udara bertekanan, pemeriksaan isolasi uji tahanan, isolasi dengan isolasi tester untuk mencegah short circuit, pengecekan komponen listrik, memastikan kontak dekat dan sambungan bebas kotoran, pemantauan arus supaya jangan melebihi batas nameplate, pemantauan suhu gunakan untuk temperatur dan untuk mendeteksi panas berlebihan, pemeriksaan bearing, cek kausan dan ganti bila aus agar gerakan tidak berlebihan. Proteksi dan motor, Sekring memutuskan rangkaian otomatis saat arus berlebih untuk menjaga kerusakan internal. Reputasi melindungi motor dari overload dan gangguan aura berlebih. Deteksi abnormal, sistem monitoring untuk mendeteksi kondisi tidak normal saat motor beroperasi. Kondisi lampu indikator dan alarm dicek rutin agar sistem proteksi panas berfungsi normal. Perbedaan brush dan brushless. Perbedaan utama motor brushless adalah dan motor brush rata-rata pada mekanisme komutasi dan konstruksinya. Motor brush menggunakan sikat karbon yang bergesekan dengan komutator pada rotor untuk mengalirkan arus listrik. Gesekan ini menghasilkan panas kausan dan mengurangi efisiensi. Sebaliknya motor brushless menggunakan DESC untuk mengontrol arus listrik secara elektronik dan menghilangkan gesekan dan meningkatkan efisiensi. Brushless motor dan komutator. Motor brushless adalah jenis motor listrik yang menggunakan arus secara untuk menghasilkan gerakan mekanisme, namun berbeda dengan motor DC konvensional. Motor ini tidak menggunakan sikat. Brush menggunakan motor BLDC menggunakan sistem elektronik untuk mengontrol aliran arus sehingga menghilangkan kebutuhan akan sikat. Dengan tidak adanya sikat, motor BLDC lebih efisien dan memiliki keausan komponen dan menghasilkan performa yang lebih uh, tahan lama. Konstruksi motor BLDC melibatkan dua komponen utama yaitu stator dan rotor. Stator terdiri dari kumparan yang membangkitkan medan magnet saat dialih arus listrik, sementara itu motor terdiri dari magnet permanen yang berputar mengikuti perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh stator. Prinsip brushless motor. Motor brushless di motor BLDC bekerja dengan prinsip dasar komutasi elektronik untuk mengatur aliran arus. Penelitian stator berikutnya adalah cara kerja BLDC gulungan stator dan sirkuit konsol stator terhubung ke sirkuit kontrol yang bisa membuat sirkuit integrasi atau sirkuit interval. Kontrol bertanggung jawab memberikan energi pada penelitian stator pada waktu yang tepat mengikuti pola yang berputar di sekitar stator. Interaksi antara rotor dan stator. Motor BLDC dilengkapi dengan magnet permanen. Ketika penelitian stator diberi energi elektromagnetik, magnet yang dihasilkan mencoba untuk menyelaraskan dengan magnet permanen dan rotor. Begitu sejajar elektron berikut diberi energi. Proses ini terus berulang secara berulang mendorong rotor untuk bergerak terus berputar.
prinsip proses komunikasi elektronik, perubahan arus, aliran arus, kapabilitas atau dilakukan secara elektronik oleh sirkuit motor. Ini berbeda dengan motor DC konvensional digunakan komutator dan singkat. Untuk melakukan komutasi mekanis, komutasi elektronik membuat motor DC lebih efisiensi dan kurang rentan terhadap kehausan. Umpan balik sensor opsional. Beberapa motor biasa dilengkapi dengan sensor seperti sensor half effect untuk memberikan umpan balik posisi motor pada sirkuit kontrol. Umpan balik ini memungkinkan kontrol untuk mengatur aliran arus yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi motor. Dengan menggunakan prinsip ini, motor PLDC dapat memberikan posisi yang kuat, efisiensi tinggi, dan dapat diatur untuk berbagai aplikasi. Komutasi sensor dan sensorless. Komutasi elektronik adalah proses pengalihan arus listrik secara otomatis antara kumparan stator pada motor brushless untuk mempertahankan fase kelanjutan proses mengandalkan sistem elektronik berupa SC untuk mengatur timing dan untuk pemberian arus ke setiap fase kumparan. Komutasi dengan sensor, sistem komutasi dengan menggunakan sensor half effect yang ditembakkan pada jarak 120 derajat listrik untuk mendeteksi posisi magnet rotor secara real time. Tiga sensor half memiliki kombinasi sinyal digital yang memungkinkan ESC menentukan posisi rotor dengan akurat. Metode ini memberikan kontrol posisi tinggi dengan kemampuan statosi maksimal dan posisi diam, namun memerlukan kabel tambahan dan biaya yang lebih tinggi. Komutasi sensor memakan back EMP yang dihasilkan oleh rotor yang berputar sebagai indikator posisi. SCC mendeteksi titik zero crossing dari sinyal back EMP pada kumparan yang tidak dialiri arus untuk menentukan timing komunikasi yang tepat. Metode ini tidak memerlukan sensor eksternal sehingga ekonomis dan memiliki struktur yang lebih sederhana. Pengaruh PWM terhadap performa dan efisiensi motor belajar sangat signifikan karena PWM adalah metode utama untuk mengalihkan kecepatan dan lossing motor proses DC. Berikut penjelasan pengaruh PWM terhadap performa motor belajar kontrol bertanya presisi, respon dinamis yang cepat, pengurangan panas dan kerusakan. Pengaruh PWM terhadap efisiensi motor brushless. Pada efisiensi energi lebih baik, pengurangan kerugian daya. Pengaruh frekuensi PWM. PWM sangat berperan dalam mengutamakan perubahan efisiensi motor brushless dengan memberikan kontrol kecepatan presisi, respon cepat, dan pengaturan daya efisiensi parameter PWM sangat penting untuk mendapatkan hasil terbaik dari motor brushless. Kontrol listrik lanjutan dan sistem untuk mengatur, memantau, dan mengoperasikan peralatan listrik seperti motor, mesin, dan sistem PAC secara otomatis. Seringkali melibatkan panel kontrol sensor dan perangkat lunak seperti SCADA untuk menganalisis data dan memantau jarak jauh. Sistem ini memungkinkan kontrol presisi terhadap parameter seperti kecepatan motor, suhu, dan aliran udara, serta menyediakan fitur keamanan dan pelindungan dari gangguan listrik. Transparansi cloud dan transparansi seperti transparansi cloud biasanya digunakan untuk berorientasi lapangan dari mesin AC tiga fasa. Transparansi cloud mengubah komponen dari domain waktu dari sistem tiga fasa menjadi dua komponen yang bingkai. Keadilan otoriter. Tapi Jepang mengubah dua komponen dalam bingkai menjadi bingkai referensi berputar secara ortogonal. Rangkaian kedua transfer ini secara berputar menyederhanakan perhitungan dan mengubah untuk gelombang arus dan tegangan AC menjadi sinyal DC. Kenapa harus harus optimal? Keadaan tetap mempelajari rangkaian jadi setelah bagian transisian hilang, yaitu ketika
yang sudah stabil dan semua tegangan harus untuk gelombang sinus dan frekuensi yang sama pada kondisi ini amplitude dan fase arus maupun tegangan dianggap besar terhadap waktu. Hal ini menunjukkan penggunaan pasar untuk memecahkan sehingga hukum Kirchhoff dan simpul dapat diterapkan seperti pada rangkaian DC. Agar analisis keadaan tetap sinusoidal bisa dilakukan rangkaian harus diberi sumber tegangan atau harus berbentuk sinusoida. Contoh adalah generator fungsi atau sistem tegangan listrik yang menghasilkan tegangan sinusoida murni pada satu frekuensi tanpa harmonisasi dengan sumber tersebut. Rangkaian akan mencapai osilasi yang lebih stabil sehingga analisis dengan fase menjadi valid. Fase space vector modulation untuk kontrol presisi modul vektor serangan adalah cara mengatur interval pada motor listrik, terutama pada induksi dan motor sinkron magnet permanen. Tujuannya untuk menghasilkan pulsa listrik yang dapat lompat agar motor bisa berputar sesuai kecepatan atau torsi yang diinginkan. Teknik ini mengatur kapan skalar interval harus hidup dan mati sehingga tegangan yang keluar sesuai kebutuhan motor. Karena itu SBM disebut SBPWM. Implementasi SBPWM isolasi tiga fase digunakan menggunakan tiga habris. Setiap habris dapat diatur untuk menghasilkan kombinasi tertentu dengan keluarkan kombinasi ini disebut vektor ruang dan jumlahnya ada berapa jenis. Pemilihan konfigurasi habris yang tidak dilakukan sembarangan melainkan tergantung pada posisi sudut medan magnet rotor. Dengan itu tegangan yang dihasilkan selalu selaras sehingga motor bisa berputar dengan torsi optimalnya dan gelombang arus lebih halus. Implementasi proses ini sehingga PWM digunakan untuk mengatur lama waktu setiap vektor aktif maupun nol dimensikan sehingga PWM dan SPWM dapat dibagi menjadi dua jenis. Satu for phase posisinya ketika salah satu dipasang aktif oleh sinyal PWM. Dan ini menghasilkan vektor aktif yang mengarahkan tegangan ke arah tertentu pada bidang vektor. On full phase kondisi ketika tidak ada fase yang dipasang aktif. Interfase masuk ke vektor 0 sehingga tegangan output menjadi 0. Proses ini penting untuk memberikan jeda, mengurangi rugi switching, dan menjaga kestabilan sistem. Satu satu simbol enggak P simbol utama gambar nama P simbol angka 3 dan gelombang sinus sebagai tertarik di gambar template motor di atas adalah menandakan bahwa motor tersebut merupakan motor 3 fasa. Frekuensi merupakan besaran frekuensi yang harus diterima motor agar motor berputar dengan jumlah putaran yang sesuai nama plate. Tiga daya menunjukkan output daya dalam satuan kilowatt. Pada motor lain terdapat juga satuan HP horsepower. Tegangan kerja motor DC dilambangkan dengan simbol U atau pada template lain sudah dilambangkan dengan simbol V. 5. Harus menentukan besar arus nominal saat motor bekerja pada beban penuh. 6. Power factor atau cos P yang tertulis pada template merupakan power factor yang dapat pada tes motor saat ada beban penuh. 7. Efisiensi menentukan nilai perbandingan antara daya output terhadap daya input dan akan dalam persen. 8. Perputaran menit atau RPM menunjukkan jumlah putaran motor per menit pada saat motor bekerja normal. 9. Kelas isolasi menentukan klasifikasi standar toleransi thermal dari isolasi pelitan motor. Feedback control of diesel motor control servo dengan feedback loop
ini digunakan untuk mengendalikan posisi atau kecepatan motor secara akurat dan stabil dengan membandingkan nilai diinginkan dengan nilai aktual dan akan koreksi melalui tiga komponen proporsional, integral, dan derivatif. Lupin menyesuaikan keluaran sistem gerakan kesalahan saat ini, akumulasi kesalahan di masa lalu, dan prediksi kesalahan di masa depan. Untuk mencapai performa yang diingat seperti kecepatan respon yang lebih baik, opsi yang minimal, dan tidak ada kesalahan kondisi tunak. Regeneratif braking adalah sistem pengereman yang memungkinkan energi kinetik dari roda berputar konversi menjadi energi listrik dan disimpan di baterai. Jadi, saat kita mengerem atau melepas motor listrik, merubah fungsi menjadi generator yang mengisi ulang daya baterai. Teknologi ini tidak hanya membantu menghemat energi, tapi juga mengurangi kekuasaan rem mekanis. Sebenarnya, regeneratif braking adalah teknologi yang motor lebih efisien dengan mengubah energi pengereman menjadi energi yang bisa digunakan kembali. Sistem ini membantu menghemat energi, mempercepat memanjang usia rem, dan meningkatkan jarak tempuh keadaan. Meski tidak ada yang menggantikan rem konvensional sepenuhnya, teknologi ini merupakan langkah maju dalam dunia kendaraan listrik. Kesimpulan materi ini membahas konsep dasar pengendalian motor listrik meliputi motor DC, brush, atau brushless. Proses ini mengubah energi listrik menjadi yang mekanik melalui interaksi medan magnet arus listrik yang menghasilkan gaya Lorentz. Motor DC besar menggunakan komutator mekanis, sedangkan motor brushless mengandalkan komutasi elektromatik lebih efisiensi dan tahan lama. Teknik kontrol utama meliputi pengendalian polaritas untuk mengarah putaran PWM untuk mengatur kecepatan, tetap penggunaan habis, perawatan rutin, dan sistem proteksi dan memantau parameter operasi diperlukan menjaga kinerja motor. Teknologi lanjut seperti SCADA, transformasi Clair, dan Plug, serta space vector modulation memungkinkan kontrol presisi pada sistem motor tiga fase. Selain itu, rem pit untuk konversi motor, konversi kontrol servo, dan regeneratif braking meningkatkan efisiensi energi dan keandalan sistem. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.